Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Husna dengan NIM 2405112436. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teorema Pitagoras. Yang akan saya bahas pada video ini, yang pertama ada miskonsepsi teorema Pitagoras, yang kedua ada teorema Pitagoras, yang ketiga pembahasan soal. Langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu miskonsepsi teorema Pitagoras. Yang mana miskonsepsi ini terjadi dalam penyebutan hipotenusa sebagai sisi miring, dan itu salah. Nah, jadi apa sih hipotenusa itu? Sebelum kita mengetahui apa hipotenusa itu, mari kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini ditemukan pertama kali oleh Pitagoras, yang mana Pitagoras diakui sebagai penemu teorema Pitagoras karena ia yang pertama kali membuktikan rumus ini secara matematis. Pitagoras adalah seorang ahli filsafat dan ilmu matematika yang lahir tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Turki. Pitagoras juga disebut sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting dalam bidang filsafat dan keagamaan pada akhir abad 3-6 sebelum Masehi. Nah, teorema Pitagoras berbunyi, di dalam sebuah segitiga siku-siku diberlakukan kuadrat dari hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Kita buat gambar sebuah segitiga siku-siku di sini. Kita anggapkan sisi ini adalah sebagai sisi A, dan ini sisi B. Dan ini kita anggap sebagai sisi C. Sesuai dengan bunyi dari teorema Pitagoras tersebut ialah diberlakukan kuadrat dari hipotenusanya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Nah, seperti rumus ini, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang mana biasanya sisi C ini sering kita sebut sebagai sisi miring. Nah, itu salah. Kenapa? Karena kita mengikuti aturan dari bunyinya teorema Pitagoras yang mengatakan bahwa ini adalah hipotenusa. Yang mana jumlah hipotenusa yang mana diberlakukannya kuadrat dari hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Jadi penyebutan sisi miring itu salah. Yang benar ialah hipotenusa. Baik, lanjut kita membahas pembahasan soal. Yang pertama, diketahui sebuah sisi dari segitiga siku-siku, yaitu 5 cm dan 7 cm. Hitunglah panjang sisi lain dari segitiga tersebut. Yang kita ketahui ada sisinya 5 cm dan juga 7 cm. Yang ditanya berapa panjang sisi lainnya atau hipotenusanya. Kita misalkan A sebagai 5 cm dan B sebagai 7 cm. Lalu yang ditanya adalah hipotenusanya yang kita misalkan dengan sisi C. Kita berlakukan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan C adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan angka A itu adalah 5, B adalah 7, sehingga kita dapatkan C sama dengan akar 25 ditambah 49, yang hasilnya C sama dengan akar 47. Jadi, panjang dari sisi lain atau hipotenusa dari segitiga ini ialah akar dari 74. Lanjut soal kedua, yang pertama yaitu diketahui hipotenusa dari sebuah segitiga siku-siku ialah akar 45 cm dan salah satu sisinya memiliki panjang 3 cm. Ditentukan panjang sisi lain dari segitiga tersebut. Diketahui hipotenusanya yaitu akar 45, lalu sisi lainnya ada 3 cm. Kita misalkan sisi C sebagai akar 45 derajat, dan sisi A kita misalkan sebagai 3 cm. Berarti yang ditanya ialah sisi B. Kita menggunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Kita masukkan angkanya yang mana C ialah akar 45 dipangkatkan 2 dan dikurang dengan A dipangkatkan 2 yang menghasilkan akar dari 45 dikurang 9 yaitu akar 36. Jadi panjang sisi B ialah 6 cm.
Terima kasih. Sekian pembahasan saya tentang miskonsepsi teorema Pitagoras dan juga pengertian dari teorema Pitagoras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.